Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Umi Arzia. Pada kali ini kita akan membahas tentang teks cerpen. Apa sih pengertian cerpen itu? Kamu suka nggak membaca cerpen? Cerita pendek pastinya sudah familiar sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Beragam cerpen pernah kita baca di buku, di majalah, atau di tabloid. Namun, apakah kamu tahu apa sih perbedaan cerpen dengan cerita-cerita lainnya? Bagi kamu yang ingin menulis cerpen, wajib menyimak pengertian tentang cerpen berikut ini. Seperti yang diketahui, cerpen itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Sebuah cerpen memiliki ciri-ciri tertentu yang khas di mana ciri-ciri ini nantinya akan digunakan sebagai pembeda dari karya sastra lainnya. Berikut ciri-ciri cerpen. Yang pertama adalah pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang kesembilan, diakhiri bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam, sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas tentang unsur intrinsik cerpen. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut unsur intrinsik. Yang pertama adalah sebuah tema, yang kedua adalah alur atau plot, yang ketiga setting, yang keempat tokoh, yang kelima watak, dan yang keenam sudut pandang. Yang ketujuh adalah amanat. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah tema. Tema, sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua adalah alur atau plot. Nah, alur atau plot merupakan sebuah urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur cerita, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga yaitu setting. Setting di sini adalah merupakan penjelasan mengenai latar, tempat, waktu, suasana yang terjadi dalam sebuah cerpen. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima adalah watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu ada watak protagonis, antagonis, dan netral. Protagonis di sini adalah tokoh yang baik, antagonis tokoh yang jahat. Yang keenam adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini merupakan sebuah cara pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama atau menggunakan tokoh aku,
dan pelaku sampingan. Aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri serba tahu. Dia menjadi tokoh utama dan pengamat. Dia menceritakan orang lain. Yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat di sini merupakan sebuah pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Selanjutnya, apa sih unsur ekstrinsik cerpen itu? Nah, pada sebuah cerpen seringkali terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerita. Jadi unsur ekstrinsik itu terdapat pada latar belakang oleh pengarang. Seperti yang kita ketahui, teks cerpen juga memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalamnya. Berikut beberapa unsur intrinsik yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tema, yang kedua latar, yang ketiga alur atau plot, yang keempat tokoh, dan yang kelima sudut pandang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema di sini bersifat lebih umum untuk menandakan cerita yang ingin diangkat. Contohnya persahabatan, kisah cinta SMA, perjuangan seorang ibu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah latar. Jadi latar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan dari sebuah cerita. Jadi alur dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat yaitu ada karakter atau tokoh, ya, tokoh. Jadi tokoh di sini adalah sebuah karakter yang diciptakan penulis dengan sudah diberikan watak, penempatan, dan dunianya sendiri. Yang kelima adalah sudut pandang. Jadi bentuk penyampaian atau cara pandang si penulis dalam sebuah cerpen. Selain unsur intrinsik cerpen, ada unsur ekstrinsik teks cerpen. Nah, setelah kita mengetahui unsur intrinsik pada cerpen, kamu juga perlu mengetahui unsur ekstrinsiknya di dalamnya. Jadi terdapat 2 hal utama yang perlu kamu ketahui, yaitu ada ekstrinsik adalah sebuah latar belakang dan kepengarangan. Latar belakang yang diciptakan penulis pada umumnya. Jadi penulis akan terinspirasi membuat cerita dari pengalaman pribadi dan lingkungan sekitarnya. Nah, itulah pembahasan tentang pengertian cerpen yang wajib kamu ketahui. Semoga menambah pengetahuan kamu tentang seluk-beluk cerpen. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.